Hari ini kita akan belajar kembali dan kita lanjutkan, kita akan belajar di kitab Daniel pasal yang ketiga. Sekarang kita buka di Daniel pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wali, para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikannya itu. Bapak Ibu, orang itu kalau nggak kenal Tuhan, selalu dia pingin cari figur Tuhan yang bisa disembah. Manusia itu selama tinggal di bumi selalu mencari figur yang ditokohkan supaya bisa dianggap menjadi Tuhan yang menjadi penolongnya, siapapun orangnya. Makanya agama itu dibuat oleh manusia untuk mencari Tuhan, supaya ketemu Tuhan. Tetapi kekristenan adalah kehidupan bersama Kristus. Karena kekristenan adalah perjalanan hidup kita setiap hari bersama Tuhan, yang Tuhan sendiri turun dari surga ke muka bumi mencari manusia supaya bersekutu, bergaul intim dengan manusia. Tapi hari ini orang itu pingin kenal Tuhan. Semua penciptaan, semua ciptaan Tuhan, semua apapun itu yang diciptakan Tuhan punya kerinduan untuk mendekat kepada Sang Penciptanya. Semuanya, manusia, agama apapun, ras apapun, suku apapun, dia pingin kenal Sang Penciptanya itu siapa. Kalau dia nggak kenal Sang Penciptanya itu siapa yang sebenarnya, dia selalu mencari Tuhan. Lewat apapun, pohon bisa disembah, binatang bisa disembah, patung bisa disembah, bulan bisa disembah, bintang bisa disembah, apapun juga. Figur tokoh seseorang pun bisa disembah, karena dianggap suatu hari dia akan bisa menolong. Manusia di muka bumi ini punya kerinduan di dalam hatinya, pingin tahu persis siapa sih penciptanya, kenapa sih kok diciptakan. Makanya dia selalu mencari Tuhan. Dan banyak orang gak ngerti siapa Tuhan dalam hidupnya. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Yesus kita tahu persis. Kok kita tahu Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena kita tahu persis bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Hanya nama saja yang kita sebut begitu powerful dan berkuasa. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang tinggal di dalam kita, yang hidup bersama kita, yang membawa kita pada seluruh kebenaran. Setan pun takluk dan tunduk sampai hari ini dengan nama yang satu ini, nama yang begitu berkuasa ini. Puji Tuhan. Makanya dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu yang membuat hidupmu itu penuh kuasa, penuh otoritas, penuh kemenangan. Kalau hari ini kita sebagai orang percaya nggak punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Padahal orang-orang di luar kekristenan itu, mereka rindu kenal Tuhan penciptanya seperti siapa. Bahkan rela dia rajin setiap hari beribadah yang dipikir dianggap mereka sendiri untuk bisa menghadap Tuhan. Bahkan mempersembahkan korban setiap pagi, siang, dan petang. Memberikan apapun yang dia miliki yang terbaik untuk apapun yang dia anggap Tuhan. Karena dia pingin kenal Tuhannya. Lu kenapa kita orang-orang Kristen yang percaya ini gak mau cari Tuhan sungguh-sungguh, gak mau bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh? Harusnya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, harusnya sembah Tuhan sungguh-sungguh. Kita ngalami Tuhan, hidupmu pasti berubah, hidupmu pasti diberkatin Tuhan, diproteksi, dijagain, dilindungi Tuhan. Karena kita tahu Allah yang kita sembahlah, Yesus Kristus namanya itu begitu powerful. Semua yang di langit, di kolong langit, bahkan di bawah bumi ini takluk dan tunduk kepada nama yang satu ini. Begitu powerful dan dahsyatnya. Saya sering buktikan berkali-kali dalam setiap pelayanan. Saya mengusir setan, melayanin orang yang kerasukan setan, dan hanya sebut nama Yesus saja, setannya kabur lari terbirit-birit. Begitu powerful. Itu yang membuat Tuhan yang begitu berkuasa itu manifestasi dengan urapan yang dahsyat.
Saya sering kali melihat orang-orang dijamah Tuhan, diubah Tuhan hidupnya, dilawat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Itu loh bukti bahwa Tuhan this real manifestasi melalui namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur, harusnya bergaul terus dengan Tuhan. Sebab hidupmu tanpa pergaulan intim dengan Tuhan, sebab hidupmu tanpa nempel dengan Tuhan, hidupmu akan kacau dan hancur. Hidupmu tidak akan mengalami kemenangan. Amin. Nebukadnezar ingin bikin patung yang gede, yang dianggapnya Tuhan bisa disembah dan bisa nolong dia. Semua makhluk di muka bumi ini yang diciptakan Tuhan rindu, pingin dekat, nempel kepada Sang Penciptanya. Makanya dia rela mencari dengan kesungguhan hati, sekalipun mereka nggak menemukannya. Ayat yang ketiga, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Ini seluruh negeri dikumpulin loh, untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ini kan dianggapnya patung itu sebagai Tuhan, atau mungkin sebagai dewa. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa, bahkan mungkin seluruh dunia zaman itu. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah kepada patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ngeri nggak? Patungnya dianggap Tuhan. Bahkan bangsa Israel ketika ditinggal Musa selama 40 hari di bukit, gunung, dia mencari Tuhan. Dia nggak sabaran. Dia pengen cari Tuhan, pengen kenal Tuhan. Bahkan imamnya, namanya kakaknya sendiri, namanya Harun, ngumpulin emas, bikin lampu tuangan yang dianggap Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka sekali loh. Selalu manusia itu pengen dekat dengan Tuhannya, rindu dengan Tuhannya. Kalau jalannya salah ya nyembah patung, seperti Raja Nebukadnezar ini. Semua orang harus sujud menyembah. Ayat 6, perhatikan baik-baik. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ngeri kan ini? Tantangan ini buat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Ini mereka adalah menyembah Allah Israel. Tidak mungkin dia harus nyembah patung itu. Dan dia sekarang ada di negeri itu. Dan ini suatu tantangan. Bapak Ibu, kemarin kita udah bahas kan. Kita ini, setelah ikut Tuhan, hidupmu gak akan jalan mulus. Setelah ikut Tuhan, kamu akan mengalami banyak tantangan. Makanya para penginjil, para pendeta, para gembala, jangan ninabobokkan jemaat. Nanti kalau kamu ikut Tuhan, kamu nanti diberkati. Nanti kamu akan Tuhan, hidupmu akan enak, nyaman. Dengerin baik-baik. Yesus setelah diurapi oleh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun. Nggak enak itu. Kita setelah hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan beresin hatimu kok. Tuhan akan kejar hatimu. Tuhan mau hati kita menjadi miliknya Tuhan, jadi tempat tinggalnya Tuhan, manifestasi berkuasa. Selama ini hati kita ini busuk, jahat, pikiran kita jelek, pikiran kita negatif, pikiran kita kotor, makanya perlu diproses, dibentuk, dimatikan. Dan itu tidak enak. Tidak enak sama sekali. Nah, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ikut Tuhan, tidak akan nyaman dagingmu. Tapi di ujungnya pasti ada kenyamanan, ada berkat, ada kelimpahan, ada janji Tuhan. Tapi perjalanannya sangat menyakitkan buat daging kita. Tapi itu bagus buat manusia roh kita semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ngalamin ini. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Ngeri nggak ini? Ayat yang ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang benar itu selalu diserang oleh orang-orang di luar kebenaran. Hari ini yang nyerang kamu bukan orang. Yang nyerang kamu adalah roh jahat, tapi pakai orang lain. Manifestasinya roh jahat itu serangnya selalu pakai orang yang bisa dikuasain. Dia selalu pakai orang, bisa saja melemahkan, menyakitin, melukai. Sikap kita harus benar.
Kalau Tuhan ingin manifestasi melalui kehidupan kita, Dia ingin bekerja melalui hidup kita untuk menceritakan kemuliaan kebesarannya. Setan pun juga ingin merasuki, menguasai manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Ayat yang ke-9, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Lalu ada orang yang ngiri atas apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Itu ada di sekitaran kita. Orang ngiri, orang sirik, orang gak suka. Itu udah gak usah ditanggapin. Diserahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Ini orang ngiri. Karena apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diberikan pemerintahan, otoritas nih. Perhatikan yang 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Jadi pemimpin. Dan orang-orang di bawahnya Raja Nebukadnezar ini, kasdimnya ini gak setuju, gak suka. Makanya pakai berbagai macam cara untuk menghancurkan. Bapak Ibu, di sekitar hidupmu banyak orang yang gak suka dengan kita. Memang tidak akan semua orang itu suka dan demen dengan kita. Yesus pun aja di muka bumi, gak semua orang suka sama Dia. Dan jangan berusaha menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nanti kalau kita ini berusaha menyenangkan semua orang, kita menjadi orang yang capek, lelah, coba manipulasi, gak tulus, gak murni. Kita jadi orang apa adanya aja loh. Nah, kalau orang gak suka sama kita ya terserah. Itu pilihan mereka. Selama kita hidup benar di dalam Tuhan, jalan terus. Jangan dengerin kata orang. Lebih baik kalau ada orang gak suka ya diam saja. Dia kalau dia nggak suka dengan kita di komentar buruk di media sosial kita, blokir aja, buang aja. Tapi kalau dia komentar buruk di dalam kehidupan kita, dalam praktik kehidupan, diam aja, nggak usah diladenin. Karena selalu akan ada orang-orang yang nggak suka dengan kita. Dan itu sebenarnya bagus buat kita untuk kita belajar menjadi orang yang rendah hati, nggak sombong. Kita belajar menjadi orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan. Kalau ada hater, ada orang yang nggak demen sama kita, biarin aja. Orang boleh ngomong apapun tentang kita kok. Dia bebas berbicara, kita nggak bisa larang mulut orang untuk ngomong baik atau ngomong buruk tentang hidup kita kok. Mereka bebas, free, ngomong gratis. Tapi yang kita bisa adalah melarang diri kita bersikap jahat, melarang diri kita kecewa, melarang diri kita sakit hati. Kita bisa ngatur diri kita kok. Nggak usah pusing dengan perkataan orang, apalagi perkataan itu buruk. Toh kita nggak minta makan sama mereka, ngapain kita ladenin? Dulu waktu pertama awal-awal saya sering ladenin para netizen julid itu. Ternyata semakin diladenin dia semakin horor kata-katanya. Ternyata hanya cari perhatian. Sekarang biarin aja. Kalau orang negatif tentang kita nggak usah ditanggepin. Semakin ditanggepin dia semakin bangga kok orang-orang model kayak begitu. Cuekin aja. Anggap saja kita jadi pengembara yang sedang naik onta dan di bawah ada anjing kaing-kaing. Udah nggak usah digubris lah. Toh anjingnya nggak akan gigit kaki kita kan. Dan kita nggak minta makan sama orang yang julid ngomongin kita nggak suka sama kita, udah jalan terus. Selama kita udah benar, jalan terus. Nggak usah pusing dengan kata orang. Kita fokus dengan apa yang jadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita fokus dengan kata Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita salah ya kita berubah, bertobat. Kalau kita benar, tetap jalan terus. Dan tetap ada orang yang nggak demen di lingkungan kita. Komentar negatif, komentar buruk, komentar jelek terlalu ada. Iri juga ada. Udah nggak usah didengerin mereka-mereka ini. Fokus saja dengan janji Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ya tidak mungkin dia nyembah patung. Wong ini orang hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya didedikasikan untuk Tuhan kok. Sadrak, Mesak, dan Abednego nih. Ini orang yang diberikan kelebihan karena kasih karunia Tuhan. Karena hidupnya komitmen dengan Tuhan kok. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini orang yang komitmen hidup dengan Tuhan. Yang kita pernah bahas di pasal yang pertama itu.
Hidupnya komitmen dengan Tuhan. Kalau kita ini hidup komitmen, bayar harga lebih, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidupmu akan dipakai Tuhan. Hidupmu akan dipromosi Tuhan. Hidupmu pasti di atas rata-rata. Makanya jangan jadi orang yang tidak peduli, malas, gak mau belajar, gak mau berdoa, gak mau nyembah Tuhan, gak mau bayar harga. Terus kamu pingin dipakai Tuhan, pingin diurapin Tuhan, pingin diberkati Tuhan luar biasa. Itu ada pepatah dunia ini. Insane atau wong edan adalah orang yang pingin hasil yang berbeda, tapi setiap hari melakukan hal yang sama. Pingin hasilnya berbeda, tapi yang setiap hari yang dilakukan hal sama ya kita jangan jadi ikut-ikutan seperti itu. Kalau kita pingin dipakai Tuhan luar biasa, hidup kita harus berbeda dari antara orang lain. Hidup kita harus melakukan lebih di atas rata-rata. Cintai Tuhan, kasihin Tuhan, hormati Tuhan. Lebih kasihin Tuhan, lebih dari apapun juga. Bayar harga di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu komitmen dengan Tuhan, kamu bayar harga lebih, Tuhan akan anggap lebih. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego nih, orang yang memiliki karakter berbeda. Cinta Tuhannya luar biasa. Tak mungkin dia akan nyembah patung. Ayat yang ke-13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setiap orang-orang yang itu dibawa menghadap raja. Orang itu deh, kalau punya kedudukan, punya duit, punya jabatan, itu kalau nggak hidup taat Tuhan tuh, semaunya sendiri, seenaknya sendiri, gampang panik. Dengar orang Kasdim ngomong begitu, Nebukadnezar langsung ngamuk, marah-marah. Nggak ada pengendalian diri. Orang itu kalau nggak hidup takut akan Tuhan tuh nggak ada pengendalian diri. Orang yang hidup sudah di dalam Kristus saya banyak nggak pengendalian diri. Makanya perlu belajar step by step nih, bisa mengendalikan dirinya. Kalau punya telinga itu jangan terlalu tipis. Dengerin perkataan orang gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosi tanpa dicek kebenarannya. Kita mesti fokus saja apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita fokus dengan janji Tuhan dan perkataan Tuhan. Biar hidup kita ini semakin hari semakin dipakai Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan, luar biasa ini katanya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini loh, orang itu powerful. Hidup ngerti Tuhan yang dia sembah, yang dia layanin itu. Hari ini banyak orang yang hidupnya sedang babak belur, keluarganya kacau, doanya nggak dijawab-jawab Tuhan, udah nyerah, mau nangis, cari pendeta, teriak-teriak. Bukannya nyari Tuhan, malah nyari pendeta. Dipikir pendeta bisa menolong atau bagaimana? Cari Tuhan, kejar Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, kalau Tuhan nggak nolong, kami juga tetap nggak akan nyembah ini. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa patung Tuanku nih. Taruh nyawanya nih. Kalau Tuhan sanggup tolong, Tuhan akan tolong. Kalau Tuhan nggak benar-benar tolong kami, udah kami tetap tidak akan nyembah patung. Itu komitmen sama Tuhan. Kalau hari ini doaku nggak dijawab, aku tetap mencari Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tolong, aku akan tetap mencari Tuhan. Itu komitmen sama Tuhan. Hari ini aku belum terima terobosan, aku tetap mengasihi Tuhan. Kalau hari ini belum dapat terobosan pun masih struggle, aku tambah mencari Tuhan. Kalau hari ini aku dapat breakthrough dan terobosan, aku semakin mencintai Tuhan. Itu komitmen sama Tuhannya, itu sungguh-sungguh. Hidupnya benar-benar didedikasikan untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan kalau ditolong, dia baru mengasihi Tuhan. Nanti kalau Tuhan nggak jawab, dia nggak mengasihi Tuhan. Banyak orang mau mengakhiri hidupnya gara-gara Tuhan sering belum jawab permohonannya. Udah nyerah. Lalu kamu nyerah itu
Kamu menyerah mau kemana? Banyak orang udah nyerah hidupnya. Pak, aku udah nyerah saja. Nyerah aja. Kemarin ada beberapa orang konseling sama saya. Pak, saya pengen mati. Ya mati sana. Kamu mati mau lewat apa? Kamu mati minum sianida, terjun ke laut, atau menabrak kereta api, atau nabrak sepeda mini. Terserah, pilih. Nanti kamu kan ketemu Bileam. Kamu ketemu Yudas. Ketawa di akhirnya. Orang doa belum dijawab kok udah nyerah. Kamu tuh gak kenal Tuhan. Doamu belum dijawab. Doamu gak dijawab pun kamu tetap cinta Tuhan harusnya. Mau Tuhan jawab doa kita, mau Tuhan gak jawab doa kita, kita tetap kasih Tuhan, kita tetap cintai Tuhan, kita tetap hormatin Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin takut akan Tuhan harusnya. Ini lihat nih Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Komitmen nih. Bener gak? Kalau hari ini nih, kamu belum mengalami breakthrough dan terobosan, kamu tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bener gak kalau hidupmu tetap sepanjang umur hidupmu masih struggle, terus tetap mengisahin Tuhan apa tidak? Tapi Tuhan kita itu tetap baik kok. Tetap baik. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan bikin tetap lakukan yang terbaik dalam hidupan kita. Buktinya, Bapak Ibu selama sepanjang hidup sudah mengalami tekanan berapa kali. Himpitan, persoalan, masalah, hal yang mengerikan. Mungkin sakit penyakit atau apapun juga. Dan ternyata sampai hari ini diberikan nafas, sehat, hidup tenang dan bahagia. Bukti Tuhan menyertai hidupmu loh. Semua kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Itu loh bukti Tuhan itu baik sama kita. Itu bukti Tuhan menyertai kita. Kalau hari ini Tuhan sertai, Tuhan buktikan penyertaannya, berkatnya, anugerahnya, kesembuhannya, mujizatnya di masa-masa yang akan datang. Atau hari ini ketika kita beberapa orang sedang mengalami masalah yang rumit, Tuhan tetap tolong. Tuhan tetap bikin breakthrough. Dan Tuhan sediakan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Ayat yang 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Marahnya meledak. Enggak tahan lagi. Karena dia anggap patung itu Tuhan, Raja, penguasa, Tuhan, Dewa. Makanya semua orang harus tunduk, respect dengan dia. Dianggap Tuhannya. Makanya semua orang harus sujud menyembahnya. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan ini, menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub ini, tidak pernah mau sujud. Akhirnya dia marah, dibikin 7 kali lebih panas. Perhatikan baik-baik yang ke-20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ngeri nggak ini? Ayat yang ke-22. Ketika titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api ini membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ngangkat pun karena terlalu panas disambar mati. Ini mengerikan ini. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Perhatikan yang ke-24. Tuhan selalu muncul dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Perlindungan Tuhan. Tuhan sendiri manifestasi, menyertai. Bukti kuasanya begitu powerful. Bapak Ibu, engkau sedang dicemplungin ke dapur perapian pernikahanmu mungkin. Sampai ribut, gegeran, berantem, cerai. Engkau sedang dalam perapian keuanganmu, usahamu babak belur, kacau, anak-anakmu liar, berantakan mungkin. Atau apapun juga. Engkau sedang mengalami dapur perapian. Tetap cintai dan kasihin Tuhan.
Tuhan menyertai di sana. Dapur perapian itu harus kita lewatin ternyata. Dan itu akan membuat orang di sekitar kita, orang-orang yang gak kenal Tuhan, bahkan orang-orang yang kenal Tuhan pun akan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat dan powerful. Kita akan membuktikan penyertaan Tuhan yang manifestasi begitu powerful ketika kita ini benar-benar mengalami keadaan tertekan dan terdesak. Dan bukti Tuhan muncul dalam kehidupan kita. Dampaknya itu besar sekali. Perhatikan nih, ayat selanjutnya. Lalu Nebukadnezar mendekatin pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Keren gak? Keluar dari api ini. Wes, saya pernah nonton film apa itu yang keluar dari api itu, yang film barat itu. Seru juga. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Keren gak ini? Orang keluar dari api loh. Tadi pegawainya yang manggul disambar mati, tapi ini keluar nih, dibakar nih. Enjoy, relax bersama Tuhan. Saya percaya para martir itu dibunuh pun tidak merasakan sakit, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika ditaruh dapur api pun dia tidak merasakan sakit. Para martir itu pasti merasakan tenang karena perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Ayat yang ke-27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Bayangin, semua orang terkagum-kagum. Ini orang apa ini? Apa yang menyebabkan ini kayak begini nih? Ditaruh di api kok dia nggak terbakar? Kok dia nggak mati ini? Ini orang ngadepin masalah kayak begini kok dia tetap tersenyum dan enjoy. Ini orang keluarganya sudah babak belur kok ngadepin kayak begini bisa tenang. Ini orang sudah dihancurin, dijelek-jelekin, difitnah, nama baiknya dihancurin kok tetap bisa dipromosi Tuhan, dilindungi Tuhan. Ini kenapa? Orang ini mengalami sakit penyakit, bahwa di ujung penyakitnya kayak begini kok dia tetap bisa memuji Tuhan. Orang bisa melihat. Ini para bupati, wakil raja, penguasa, menteri ngelihat. Ini apa ini orang ini? Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Powerful nggak? Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau Tuhan berjanji dikirim Roh Kudusnya menyertain kamu, menuntun hidupmu pada seluruh kebenaran, mengurapin kamu, dan kamu jalan bersama Tuhan, kamu disertain Tuhan, tidak ada setan yang bisa sanggup sentuh kamu. Tidak ada orang yang sanggup mencelakain kamu. Ada proteksi dan penjagaan ilahi selama kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak buka celah, nggak ada dosa, nggak ada kecemaran, kenajisan, kekotoran. Kamu jalan terus sama Tuhan, hidup dalam kekudusan setiap hari. Penyertaan Tuhan luar biasa, bahkan malaikatnya menopang tanganmu. Kuasa Tuhan membentengi hidupmu. Hidupmu disertain Tuhan dan powerful dan berkuasa. Orang yang berniat jahat dengan hidupmu dibikin lari tunggang langgang. Ini bukti penyertaan atas Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa ini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun juga yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Dan puing ketika tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Mujizat penyertaan Tuhan dalam hidupmu di waktu kesesakan, di waktu himpitan, di waktu tidak ada jalan keluar. Engkau cari Tuhan. Tuhan akan muncul dengan caranya yang ajaib. Di waktunya Tuhan sendiri, di kairosnya Tuhan sendiri. Dan orang akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dari semua tekanan yang kamu alami, dari semua himpitan persoalan yang kamu alami selama ini. Pada waktu Tuhan muncul, Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan ditinggikan,
Tuhan akan diagungkan. Tuhan akan disebut atas namamu, atas keluargamu, atas keturunanmu. Dan ujungnya dipromosi Tuhan. Bayangin, ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Powerful sekali. Powerful. Luar biasa sekali. Ujung dari semua penderitaan yang mereka alami, diberi jabatan, kedudukan yang tinggi, dipromosi. Ujung dari semua masalahmu, persoalanmu yang rumit, yang kacau, yang berantakan, yang kamu sudah putus asa, gak tahu jalan keluarnya, tetap cari Tuhan. Sekalipun Tuhan gak ngomong, sekalipun Tuhan diam saja, tetap cari Tuhan. Sampai kamu tepat nunggu waktunya Tuhan. Di ujungnya engkau akan dipromosi, diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin penderitaanmu hari ini. Kalau udah gak tahan, rest in the presence of the Lord. Doa. Kalau udah males doa lagi, udah gak kuat, mau nangis air matamu kering, makan dan tidur. Besok bangun tidur, doa lagi, cari Tuhan lagi, dan bekerja dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama hidupmu. Tuhan akan berkati kamu. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Nikmatin bersama Tuhan. Tuhan lakukan pertolongan yang luar biasa. Di Daniel pasal pertama ada promosi peninggian Tuhan. Daniel pasal kedua ada promosi peninggian Tuhan. Di Daniel pasal yang ketiga ada promosi peninggian Tuhan. Powerful sekali. Tuhan yang kita sembah, yang kita layanin punya hobi, mempromosi dan memberkatin kita. Tapi setan kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita bersyukur punya Tuhan yang powerful. Di ujung dari semua yang kita lakukan, kita akan didapati menjadi hamba yang berkenan, menyenangkan hati Sang Raja yang maha mulia itu. Amin. Joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanku. Tetap senyum, bahagia, nikmati penderitaanmu bersama Tuhan hari ini. Itu sementara. Ujungnya engkau akan dipromosi Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami materikan firman-Mu dengan darah Yesus. Jadi kehidupan dalam kehidupan kami, terpahat, terpatri sampai loh batin kami. Nempel berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya firman itu jadi kehidupan, kami mengalami breakthrough dan terobosan. Kami tambah mencintai Tuhan, kami dipakai Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman-Mu Tuhan tanpa terkecuali. Berkati mereka. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Biar piluri oleh darah Yesus sembuh dalam nama Yesus. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu mengalir. Buat setiap orang yang mendengar, yang sedang sakit, terbaring di sakit, terbaring putus asa dan lemah tanpa pengharapan, ada kekuatan ilahi, ada pertolongan ilahi mengalir dalam nama Yesus. Kamu berdoa, tangan kuasa-Mu turun secara ajaib dan luar biasa dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang kami sembah siang dan malam, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amen. And God bless you.